Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Putri Dewi, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan 10 Koto Singkara. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa makna Al-Fatihah ini mencakup seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kali ini akan kita lanjutkan masih dengan tema keagungan surat Al-Fatihah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah ini mengingatkan kepada kita akan prinsip-prinsip dasar agama dan juga nilai-nilai yang agung. Ayat pertama mengingatkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mengingatkan kita akan prinsip-prinsip nama Allah yang baik, terutama nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saking mulianya nama ini sampai diulang 2 kali dalam surat ini. Karena hakikatnya yang melandasi antara hubungan seorang hamba dengan Khalik adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin mengingatkan kita akan dahsyatnya hari pembalasan, hari akhirat, dan membuat kita senantiasa mengingat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari tersebut. Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita prinsip dasar tentang keikhlasan. Dan ihdinas siratal mustaqim mengingatkan kita akan prinsip-prinsip dasar istiqamah. Siratal ladzina an'amta alaihim mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, memohon agar dikaruniai oleh Allah sahabat-sahabat yang soleh. Karena sahabat yang soleh itu tidak ternilai harganya. Dan kita juga disuruh berdoa agar waspada terhadap sahabat-sahabat yang jahat dan tidak baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surat ini diakhiri dengan doa, saudaraku. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya berdoa dan juga harus memperhatikan adab-adab berdoa. Terakhir, surat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita umat Islam ini adalah umat yang satu. Sehingga dia memakai kalimat jamak. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta tolong. Kami. Ihdina, tunjukilah kami. Memakai kalimat jamak. Maka walaupun seorang muslim sholat sendiri di kamarnya, dia tetap harus membaca seperti itu dengan kalimat jamak itu. Tidak akan sah sholatnya seandainya ditukar dengan kalimat tunggal. Iyyaka a'budu, tidak boleh. Wa iyyaka asta'in, tidak bisa. Atau ihdinis siratal mustaqim, tidak boleh. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita umat Islam ini adalah satu kesatuan yang utuh. Dan kita adalah bagian dari umat ini. Maka ketika ada saudara kita di belahan dunia lain yang terzolimi, sewajarnya seyogyanya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di daerah lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah ternyata juga mengajarkan kepada kita adab untuk berdoa. Mari kita lihat.
mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah semuanya memuji Allah, menyanjung Allah. Setelah itu barulah kita berdoa. Maka pola kita berdoa kepada Allah, adab kita berdoa kepada Allah adalah memuji Allah, menyanjung Allah, lalu mintalah apa yang mau kita minta. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fatihah ini juga ternyata adalah merupakan komunikasi langsung antara Allah dan hambanya. Dialog langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala fa iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani abdi wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah Ta'ala abdi qala Allah Ta'ala asna alayya abdi wa idh qala abdi maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah mengatakan bahwa aku membagi salat itu menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Maka ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala menjawab, hambaku memujiku. Ketika hamba membaca ar-rahmanir rahim, hambaku menyanjungku, dijawab oleh Allah. Ketika kita membacakan ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala menjawab, hambaku memuliakanku. Satu kali hambaku berserah diri kepadaku. Lalu ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, inilah bagian antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, ini untuk hambaku, dan apa setelah ini yang akan dia minta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang lebih agung dari ini? Ketika seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan Khalik-Nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Fatihah inilah dialog kita langsung dengan Allah. Mari sama-sama kita berusaha untuk senantiasa memahami surat Al-Fatihah ini, agar setiap sholat kita akan bisa kita usahakan semakin khusyuk, karena kita hakikatnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.